Baik, selamat datang di rekan-rekan mahasiswa pada pertemuan 6. Jadi pada cloud computing, pada pertemuan ini kita sudah sampai di pertemuan 6. Jadi kita tinggal beberapa minggu lagi untuk masuk ke ujian tengah semester. Baik, di pertemuan 6 ini kita akan membahas mengenai yang namanya storage. Itu penyimpanan cloud. Jadi storage management cloud. Jadi bagaimana kita sebagai user atau pengguna atau nantinya sebagai operator bisa memanajemen suatu penyimpanan di cloud computing. Nah, jadi di storage ini atau penyimpanan ini tentunya kita sudah pernah melihat beberapa media dan bentuknya dari tahun ke tahun atau sejarahnya. Jadi kalau kita melihat dari gambar ini, kita akan flashback lagi kepada beberapa tahun silam bahwa kita pernah dulu ada media penyimpanan seperti ini. Jadi untuk card ini adalah suatu cikal bakal bagaimana media penyimpanan itu terbentuk. Jadi ini masih dalam bentuk fisiknya yang besar dan digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, setelah dari sini baru kita akan lanjut ke bagian di sini. Nah, tentunya ada beberapa media yang pernah kita dulu sekali kita gunakan. Contohnya adalah kaset. Nah, ini media untuk menyimpan file musik atau dalam bentuk magnetik. Sehingga kita bisa memutar lagu menggunakan kaset ini. Ada juga berbentuk floppy disk. Jadi ini disket. Jadi masih ukurannya 5,25 inch. Ada juga seperti ini untuk pembacaan dari kaset ini namanya head. Ada juga seperti ini, juga ada seperti ini itu CDR. Jadi sebuah media penyimpanan dalam bentuk disk sampai kita kan floppy disk lagi seperti yang sudah sebelumnya atau pada saat tertentu kita menggunakan floppy disk. Nah, setelah ini semua pernah ada dan kan manfaat yang besar pada saat itu, tentunya kita berlanjut kepada penyimpanan berbentuk seperti ini. Jadi ada yang namanya hard disk, ada yang namanya SSD, ada yang namanya card sampai kita di tahap bagaimana penyimpanan itu bisa kita gunakan dalam bentuk cloud. Nah, inilah histori atau sejarahnya media penyimpanan yang pernah ada di dalam keseharian kita pada saat itu. Jadi dari tahun ke tahun, sebuah perubahan, sebuah perkembangan itu memberikan hasil yang signifikan terhadap pekerjaan suatu masyarakat atau manusia. Sehingga penggunaan komputer itu akan menjadi lebih masif digunakan dari berbagai kegiatan. Terus cloud storage itu sendiri tentunya kalau kita melihat dari gambar ini, kita tentunya harus mempertimbangkan bagaimana sebuah data yang kita miliki itu bisa terjaga dengan baik, bisa terakses dengan baik, dan memiliki keamanan tertentu. Nah, cloud storage itu merupakan media penyimpanan data yang memanfaatkan cloud. Nah, tentunya cloud itu adalah tempat yang akan kita gunakan untuk menyimpan berbagai macam media dan data yang ada di sana. Menggunakan koneksi internet sebagai akses untuk bisa mengoperasikannya. Nah, jadi tentunya tanpa adanya internet kita tidak bisa untuk mengakses file dan data-data yang kita miliki. Sehingga kita memerlukan yang namanya internet untuk kita bisa terhubung dengan media penyimpanan kita dan data-data yang kita miliki. Nah, secara umumnya bagaimana sebuah cloud computing itu harus ada server, virtual desktop, software platform, application sampai dengan storage, itulah satu kesatuan
komponen yang ada pada cloud. Selanjutnya kita sebagai user tinggal menggunakan semua komponen tersebut atau sebagian dari komponen tersebut sehingga kita bisa memanfaatkan teknologi saat ini untuk keperluan kita. Nah, selanjutnya tentunya kita mengenal yang namanya online storage. Jadi sebuah media penyimpanan yang online. Kapanpun dan dimanapun kita akan menggunakan tentunya akan tersedia. Nah, online storage tersebut adalah sebuah media penyimpanan data online dengan teknologi cloud computing, yaitu layanan cloud storage yang dilengkapi dengan sistem manajemen user. Jadi tentunya kita sudah pernah menggunakan beberapa online storage yang sekarang ini, dan tentunya saat kita mengakses online storage tersebut kita harus menggunakan internet sebagai akses kita menuju tempat penyimpanan tersebut. Nah, di dalam storage tersebut sudah dilengkapi dengan sistem manajemen user. Jadi bagaimana kita memilah sebuah file itu berdasarkan folder atau berdasarkan nama. Nah, dengan adanya sistem manajemen tersebut, file-file yang kita masukkan atau kita simpan pada cloud storage tersebut bisa tertata dengan rapi dan bisa kita akses dengan cepat sehingga kita tidak memerlukan waktu yang lama untuk menemukan file yang akan kita cari. Nah, tentunya contoh dari cloud storage itu banyak sekali dan tentunya sudah kita gunakan saat ini. Ada yang namanya OneDrive, ada yang namanya iCloud, ada yang namanya Google Drive, ada yang namanya Dropbox. Semua contoh online storage ini merupakan contoh storage untuk beginner atau pemula atau ya istilahnya awal kita bekerja menggunakan cloud. Dan tentunya besaran size dari storage itu dibatasi karena kita tidak sedang menggunakan fitur premium. Jadi kita hanya menggunakan fitur free dan disediakan sebatas ketentuan yang sudah ditetapkan dari penyedia cloud storage tersebut. Nah, tentunya dengan adanya media tersebut kita bisa memaksimalkan file-file kita yang nantinya akan bisa kita gunakan atau bisa kita akses di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Ya, fitur ini atau cloud storage ini berguna sekali jika kita tidak membawa sebuah media laptop atau PC pada kita berpergian. Dan pada saat kita ada di tempat tujuan ada internet dan ada PC atau laptop sehingga kita bisa mendownload kembali pekerjaan atau file yang kita akan kerjakan. Nah, itulah kelebihan dari online storage yang sudah kalian nikmati sekarang ini. Nah, tentunya dari kriteria data storage atau data penyimpanan storage harus memiliki beberapa kriteria. Ada 4 kriteria yang menjadi poin dalam penyimpanan storage atau manajemen cloud. Contohnya availability, security, flexibility, dan scalabilitas. Nah, yang pertama kita membahas tentang availability. Availability atau kesiapan dari sebuah sistem. Jadi keadaan siap, keadaan ready suatu penyimpanan baik dalam jumlah kuantitas maupun kualitas sesuai dengan kebutuhan yang digunakan untuk melaksanakan proses operasi. Jadi bagaimana kita menyiapkan sebuah sistem atau penyimpanan itu dalam posisi siap untuk menerima beberapa file yang akan kita create dan kita akan simpan. Nah, tentunya availability dari sebuah cloud atau storage cloud tentunya harus siap. Kapanpun kita menggunakan fitur tersebut harus siap untuk kita gunakan atau siap untuk menerima data atau file yang akan kita Nah, selain availability juga adanya security, yaitu keamanan. Jadi keadaan bebas dari bahaya. Tentunya file yang akan kita upload, kita tidak mau file tersebut terindeks atau terkontaminasi virus atau juga bisa dikatakan hilang, bisa juga dikatakan cacat. Nah, jadi kita tidak mau file yang akan kita upload atau kita gunakan itu mengalami suatu kerusakan. Nah, tentunya security di sini sudah diperhitungkan dari pihak
cloud management atau penyedia cloud tersebut, bagaimana sebuah file itu bisa di-scan dulu untuk dan penempatan file tersebut harus sama waktu ke waktu. Tidak ada perubahan tempat penyimpanan dari file tersebut. Selanjutnya ada namanya skalabilitas keterluasan, yaitu kalau kita buat dalam bentuk bahasa Indonesia, skalabilitas adalah keterluasan. Kemampuan suatu penyimpanan untuk menangani penambahan beban yang diberikan atau potensi untuk ditingkatkan guna menangani penambahan beban tersebut. Jadi ini ibaratnya sebuah skalabilitas yang dituntut untuk bisa menampung sebuah file atau beberapa file yang akan kita masukkan. Jadi sebuah sistem cloud itu harus mampu untuk menambah atau memberikan keterluasan atau memberikan sebuah space lagi untuk bisa kita gunakan sebagai media penyimpanan selanjutnya. Nah, itu namanya skalabilitas. Selanjutnya flexibility ialah sistem manufaktur yang dapat bereaksi secara fleksibel terhadap perubahan-perubahan. Nah, tentunya perubahan di sini kita menuntut bahwa setiap perkembangan teknologi memerlukan suatu settingan atau pengaturan yang lebih lanjut untuk bisa kita gunakan pada jangka yang lebih. Nah, inilah 4 kriteria yang bisa kita cermati dalam bekerja atau belajar mengenai data storage. Ada availability, kesiapan, security, keamanan, skalabilitas atau keterluasan dari sebuah penyimpanan, dan fleksibilitas dari sebuah manufaktur yang menyediakan media penyimpanan untuk dapat kita lakukan perubahan-perubahan yang berarti di dalam. Nah, selanjutnya fungsi cloud storage yaitu pastinya memiliki beberapa fungsi vital dan fungsi penting lainnya, baik dalam bentuk bisnis, bidang perbankan, bidang pendidikan, dan lain sebagainya. Yang pertama tentunya fungsi cloud storage inilah membantu proses arsip data. Nah, tentunya kita memiliki sebuah data atau sekumpulan data yang nantinya bisa kita simpan. Nah, kita tahu bahwa penyimpanan lokal bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya virus. Nah, tentunya kita perlu menggunakan cloud storage ini untuk mengarsipkan atau mencadangkan sebuah file yang kita punya sehingga kita memiliki kopi file tersebut yang jumlahnya cukup banyak. Dan Kedua, cloud storage sebagai alat berbagi. Nah, tentunya kita sering menggunakan storage ini atau media storage ini untuk berbagi berbagai file. Jadi kita tinggal meng-create link-nya pada file tersebut sehingga kita bisa mengirimkan link tersebut kepada teman atau kolega kita untuk dapat berbagi file yang nantinya mereka bisa download dan bisa membuka atau mengerjakan file tersebut. Yang ketiga, mengoptimalkan administrasi bisnis. Nah, kita kembali bagaimana caranya sebuah administrasi yang ada pada suatu perusahaan bisa dioptimalkan dengan menggunakan cloud storage ini. Jadinya ada file-file penting atau file-file khusus yang nantinya bisa kita gunakan banyak dengan berbagai tim sehingga kita bisa mengoptimalkan administrasi yang ada. Yang keempat, cloud storage mampu menghemat biaya. Nah, ini juga perlu kita tekankan bahwa saat kita memerlukan sebuah storage tambahan, tentunya kita harus mengeluarkan tambahan biaya untuk membeli hard disk atau SSD. Nah, tanpa adanya cloud, tentunya itu akan memberikan dampak yang lebih besar pada pengeluaran. Nah, dengan adanya cloud storage, kita mampu beberapa biaya untuk bisa tidak membeli atau menunda pembelian dari media fisik dari penyimpanan tersebut. Nah, jadi kita bisa mengoptimalkan bagaimana cloud storage itu mampu untuk menyimpan data yang kita miliki. Terus yang kelima, kontrol data agar tidak bocor. Jadi beberapa fitur security yang ada di cloud storage atau manajemen storage perlu kita lakukan pengaturan agar tidak semua data yang kita share, yang kita
taruh itu bisa diakses oleh orang banyak, sehingga perlu kita batasi yang mana yang boleh, mana yang tidak. Kontrol data agar tidak. Yang keenam, cloud storage lebih ramah lingkungan. Nah, tentunya kalau kita memperhatikan dari segi ekologi atau lingkungan, tentunya jika kita membeli sebuah hard disk atau SSD dan nantinya hard disk tersebut mengalami kerusakan, nah tentunya bekas hard disk tersebut harus buang atau ditaruh sehingga menyebabkan beberapa indikasi sampah yang menjadi apa namanya penyebab tidak ramah pada lingkungan. Nah, cloud storage ini sudah mempertimbangkan tersebut, jadi untuk mengantisipasi user itu membeli atau mengadakan sebuah penyimpanan sendiri, di cloud storage itu fungsinya juga untuk bantu kalian lebih ramah pada lingkungan. Jadi bekas-bekas atau hard disk yang sudah mati atau sudah rusak tidak buang sembarangan dan tetap menggunakan cloud storage ini sebagai media antisipasi pada hal tersebut. Nah, itu adalah 6 fungsi yang jadi poin pada namanya cloud storage pada pembahasan pada hari ini. Jadi perlu kalian mengkaji lebih dalam lagi bagaimana persepsi atau pandangan kalian terhadap beberapa fungsi dari cloud storage. Nah, nantinya ini bisa kalian gunakan bagaimana caranya manajemen sebuah data yang kalian miliki pada cloud storage, penyimpanan dari cloud computing yang bisa kalian gunakan tersebut. Nah, tentunya pembahasan pada pertemuan 6 kita lanjutkan kepada cara kerja cloud storage. Jadi yang tadi adalah fungsi dari cloud storage, yang sekarang ini adalah cara kerja cloud storage. Nah, tentunya kita melihat berbagai macam platform, ada berupa mobile, ada database, ada network, ada tablet, server, laptop, smartphone. Semua itu merupakan device yang tentunya kita miliki. Bagaimana nantinya cloud computing itu dapat bekerja dengan berbagai platform atau berbagai device tersebut, tentunya kita mengandalkan yang namanya internet. Teknologi cloud computing ini atau istilahnya media penyimpanan ini menjadikan internet sebagai pusat server dalam mengelola data. Jadi internet itu merupakan akses yang paling penting sekali dalam yang cloud computing. Tanpa ada internet tentunya semua yang kita miliki, entah itu mobile, smartphone, tidak akan berfungsi dengan baik. Nah, perintah yang diberikan dalam penggunaan aplikasi tersebut akan langsung terintegrasi secara langsung dengan sistem cloud yang ada di komputer. Pengguna hanya memerlukan jaringan internet agar dapat menjalankan aplikasi tersebut tanpa perlu melakukan instalasi. Nah, inilah cara kerja cloud storage yang sangat simpel yang perlu kita perhatikan dan cermati, bahwa penggunaan cloud computing tentu memerlukan sebuah akses jalan atau penghubung yang namanya internet. Jadi tanpa kita harus menggunakan berbagai macam aplikasi tertentu untuk bisa terhubung dengan cloud computing, tetapi hanya menggunakan internet saja dengan berbagai macam platform dan yang kita miliki untuk bisa masuk kepada cloud computing yang kita gunakan. Nah, secara umum dari cara kerja cloud computing adalah seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa memaksimalkan sebuah internet yang kita miliki, itu bisa menggunakan internet tersebut dengan bijak dalam bidang keahlian kita. Entah itu kita dalam bentuk data, file, video, gambar, dan lain sebagainya ke dalam sebuah cloud computing yang kita. Nah, itu merupakan bagian keseluruhan dari storage management cloud. Jadi bagaimana sebuah manajemen penyimpanan itu bisa kita manajemen, sampai kita harus tahu bagaimana fungsi dari cloud storage dan cara kerja dari cloud storage-nya. Tentunya semua yang kalian pernah lakukan tentunya
menjadi bagian dari pengalaman kalian untuk bisa menggunakan cloud storage ini dengan baik. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa jenis cloud storage. Ya, ada beberapa jenis cloud storage yang berdasarkan penyebarannya. Jadi ada 4 kalau kita bagi menjadi bagian. Jadi ada personal cloud storage, ada public cloud storage, ada private cloud storage, ada namanya hybrid cloud storage. Nah, pada personal cloud biasanya digunakan oleh seseorang secara personal untuk backup data yang dimiliki. Contohnya Apple iCloud di Dropbox. Ya, jadi personal. Jadi media tersebut atau media penyimpanan tersebut digunakan secara personal untuk melakukan backup data. Nah, itu namanya personal cloud. Terus ada yang kedua, public cloud. Jenis storage ini sering digunakan oleh perusahaan yang memiliki jenis data tidak terstruktur untuk mengelola seluruh data yang dimiliki. Contohnya adalah Simple Storage Service S3 dari Amazon. Dia menggunakan public storage ini untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki jenisnya data tidak terstruktur dalam mengelola sebuah data yang dimiliki. Jadi publik ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam menunjang proses kerja. Terus ada yang namanya private cloud, umumnya digunakan oleh perusahaan yang menginginkan fasilitas keamanan serta kecepatan lebih baik atau lebih tinggi dibandingkan dengan jenis cloud storage lainnya. Jadi private cloud ini juga digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk dia menyimpan datanya dan meminta tentunya data tersebut dapat diakses dengan cepat lebih dari storage itu untuk private cloud. Selanjutnya yang terakhir adanya hybrid cloud. Ini merupakan penggabungan dari public dan private seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan awal. Data akan terbagi dua, yaitu data yang dianggap penting akan tersimpan pada private dan data yang lainnya itu dapat disimpan pada public. Nah, tentunya kita perlu menyikapi mana yang penting, mana yang bisa kita share kepada public. Nah, 4 jenis cloud storage ini tentunya sudah kita mungkin salah satunya pernah kita gunakan. Dan beberapa jenisnya perlu kita pelajari lebih jauh bagaimana nantinya semua storage tersebut dapat kita cermati dan kita pelajari. Nah, tentunya dalam perkembangan teknologi sekarang ini penyimpanan media atau penyimpanan file itu sangat penting sekali. Kita tidak bekerja selama 24 jam. Kita perlu bekerja misalnya 8 jam dan selebihnya kita istirahat. Nah, lebihnya itu data tersebut harus tersimpan sangat baik dan sangat aman sehingga besoknya atau kemudian hari saat kita membuka kembali data tersebut harus ada dan tidak berubah sedikit pun. Itu adalah bagian terpenting dari cloud storage. Bagaimana kita memanage sebuah media penyimpanan terhadap file-file yang kita punya. Oke, itu saja pembahasan pada pertemuan 6 terkait dengan storage management cloud. Jadi saya harapkan kalian bisa menggali lebih dalam lagi mengenai materi tersebut. Oke, itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.